Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, warga kerajaan sorga, senang sekali kembali berjumpa. Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Wow, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah nasihat untuk kita sebagai warga kerajaan, untuk kita selalu saudara terkasih dalam Tuhan, tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam arti jangan pernah kita menjauhi persekutuan kita sebagai orang percaya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau ada nasihat seperti ini artinya ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak melakukannya. Mereka mungkin hanya saudara terkasih dalam Tuhan butuh statusnya sebagai anak-anak kerajaan sorga. Tapi saudara, sebetulnya mereka tidak mau menghidupi budaya kerajaan sorga yang selalu mau bersekutu. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan kalau ada orang-orang yang seperti itu. Karena Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan agak sedikit keras. Tapi saudara, ini adalah sesuatu yang harus menyadarkan kita. Karena firman Tuhan Efesus 5:17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara kejar apa? Mau mengerti kehendak Tuhan? Apa mau dikatakan maaf? Dalam tanda kutip kita menjadi pribadi yang bodoh. Saya tentunya memilih untuk saudara dikatakan menjadi pribadi yang mau mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan kita dengan orang percaya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu ada beberapa hal penting tentang persekutuan orang percaya. Yang pertama, kenapa kita harus bersekutu sebagai orang percaya? Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Wow, haleluya. Jadi hal yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, di saat saudara bersekutu dengan saudara seiman, artinya saudara sedang mengundang kehadiran Tuhan. Haleluya. Ya, sebab kehadiran Tuhan bukan hanya pada saat kita berdoa secara pribadi saja. Ya, Tuhan juga hadir. Tapi di saat kita bersekutu dengan saudara seiman, pasti Tuhan hadir. Dan saya percaya setiap kali Tuhan hadir, pasti akan ada hal-hal hebat, akan ada hal-hal yang luar biasa, akan ada terobosan-terobosan buat kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu teruslah bangun persekutuan dengan orang-orang percaya, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan hadir untuk membawa kasih dan kuasa-Nya dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi pentingnya bersekutu. Hal yang kedua, dengan saudara bersekutu, maka saudara sedang membangun tali kasih. Haleluya. Kasih tidak akan pernah terbentuk ya tiba-tiba. Kasih itu akan muncul kalau saudara mau mengusahakan dengan saudara membangunnya. Haleluya. Di saat saudara semakin sering ketemu, semakin intim, dan kasih itu akan terbangun dengan sendirinya. Haleluya. Orang gak bisa bilang care, orang gak bisa bilang sayang kalau dia gak ada hubungan. Tapi orang akan menjadi care, akan menjadi sayang kalau orang itu punya hubungan. Semakin dalam hubungannya, semakin dia bisa lebih dalam lagi perasaannya. Oleh sebab itu, bangunlah hubungan saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam tali kasih Tuhan. Maka saya percaya di dalam persekutuan dengan orang percaya, maka hidup saudara yang sudah dipenuhi oleh kasih, hidup saudara juga akan bisa memancarkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Hidup saudara akan menjadi berkat lebih lagi. Haleluya. Hal yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Haleluya. Membangun apa Pak? Ya, membangun hubungan dengan saudara, hidup di dalam persekutuan. Maka hubungan itu akan terjalin, hubungan itu akan terbangun. Network saudara akan semakin luas. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan persekutuan. Saudara, begitu indah kalau kita saudara punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di saat saudara mengalami masa-masa sulit, saudara tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Ya, tapi waktu saudara tidak pernah mau membangun hubungan, haleluya, saudara tidak mau hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Di saat saudara ada masalah, saudara akan merasa, kok saya jalan sendiri ya? Dan di saat itu saudara akan merasa sedih sendiri, capek sendiri, lelah sendiri. Tapi kalau saudara sekalipun ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, tapi hidup dalam persekutuan, maka saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Karena hubungan membuat kita ditolong, hubungan membuat kita dikasihi, hubungan membuat kita dibantu, hubungan membuat kita bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Tuhan memberkati, teruslah kita menjadi pribadi yang selalu senang bersekutu dengan saudara-saudara seiman orang percaya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami sebagai makhluk sosial. Engkau memberikan kami komunal-komunal dalam hidup kami. Biarlah kami mau tertanam, kami mau selalu bersekutu dengan orang-orang percaya. Kobarkan selalu roh kami untuk kami terus menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.